Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai level 4 dimanapun berada, sahabat soleh-soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan Bapak di video pembelajaran level 4 dalam bab 8 mengenai mengimani malaikat Allah. Nah teman-teman, apa kabarnya di hari ini? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan juga selalu diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam ketaatan beribadah kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat soleh-soleh dimanapun berada, di video pembelajaran ini tentu kita akan lebih jauhnya mengetahui keyakinan kita terhadap malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu iman kepada malaikat, percaya kepada malaikat ini merupakan iman atau rukun iman yang kedua. Yang pertama, rukun iman kepada Allah. Yang kedua, rukun iman adalah iman atau percaya kepada malaikat. Yang ketiga adalah iman kepada kitab. Yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Dan juga yang keenam, iman kepada takdir Allah atau qada dan qadar, ya. Nah, mari kita simak atau kita saksikan video pembelajaran mengenai mengimani kepada malaikat Allah. Tapi sebelumnya mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat soleh-solehah dimanapun berada, kita ke materi. Ustadz akan mengajak kalian untuk mengamati dan memperhatikan gambar di buah ini. Apakah gambar tersebut ada kaitannya dengan keimanan kita terhadap para malaikat Allah? Tentu ada ya sahabat soleh-soleha. Nah, Bapak mau bertanya nih, apa kalian tahu nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya? Ayo. Dan juga bagaimana cara kita beriman kepada malaikat? Nah, teman-teman, sahabat soleh-soleha dimanapun ada, dimulai dengan kita mengetahui pengertian iman kepada para malaikat Allah. Nah, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Adapun malaikat ini adalah memiliki sifat yang patuh, tidak pernah membangkang, taat dan tidak maksiat kepada Allah. Malaikat termasuk makhluk gaib. Artinya malaikat itu tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Dan makhluk Allah yang menghuni alam gaib itu ada dua, yakni malaikat dan jin. Perbedaannya, malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat. Adapun jin ada yang membangkang dan juga ada yang taat kepada Allah. Selanjutnya, teman-teman, malaikat dan tugas-tugasnya. Kita simak. Yang pertama adalah Jibril, yaitu tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Wahyu pertama Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Adapun yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya membagikan rizki, teman-teman, sahabat soleh-soleh dimanapun berada. Rizki itu berupa yang kita rasakan saat ini, hujan, angin, panas, udara, dan lain-lain. Ini menandakan bahwa Allah melalui malaikat Mikail memberi rizkinya. Yang ketiga, malaikat Israfil, tugasnya adalah meniup sangkakala pada hari kiamat yang tentu pada hari itu bumi dihancurkan. Yang selanjutnya, malaikat Izrail, tugasnya mencabut nyawa. Setiap manusia akan senantiasa dicabutnya oleh malaikat Izrail dan mengalami kematian. Yang kelima dan keenam adalah malaikat Raqib dan Atid. Raqib mencatat amal baik, serta Atid mencatat amal buruk atau jelek. Kejahatan, pencurian ini akan dicatat oleh malaikat Atid, sedangkan kebaikan, kebajikan akan dicatat oleh malaikat Raqib. Teman-teman, selanjutnya malaikat Munkar dan Nakir adalah tugasnya menanyai manusia di alam kubur, teman-teman. Sahabat soleh-soleh dimanapun berada, adapun malaikat Malik dan Ridwan ini menjaga
neraka dan menjaga surga tugasnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke surganya Allah. Amin. Nah, teman-teman, kita harus tahu tanda keberadaan malaikat. Yang pertama itu ditandai dengan kitab suci Al-Quran yang di dalamnya menjelaskan bahwa kita harus iman kepada para malaikat Allah. Dan yang kedua, dibuktikan dengan hujan dan panas. Yang ketiga, orang yang meninggal dunia. Dan yang keempat, kebahagiaan dan ketakutan. Yang selanjutnya, bukti keimanan kepada malaikat Allah, bahwa kita harus senantiasa kalau percaya kepada malaikat rajin bertadarus Al-Quran dan selalu tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan suka berbuat kebaikan serta kita menjauhi perbuatan tercela. Sahabat soleh-solehah dimanapun berada, nah itu tadi penjelasan mengenai mengimani malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam video pembelajaran ini kalian bisa memahaminya dan juga bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya, tetap soleh-soleha, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan kalian, apalagi masih kita dalam keadaan pandemi. Tetap menjaga protokol kesehatan ya, dan mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang bukan hanya pintar semangat, tetapi menjadi anak-anak yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan oleh Ustaz di video pembelajaran hari ini. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.